konferensi pers kali ini karena Pak Menteri harus menyelesaikan sejumlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Mungkin selanjutnya untuk mempercepat, silahkan Pak Menteri untuk menyampaikan kepada rekan-rekan media. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama teman-teman semua saya minta maaf yang telah menunggu di kantornya dari sejak siang. Dan alhamdulillah tadi SK Bapak Presiden, Kepres maksud saya, Bapak Presiden terkait dengan pemberian abolisi kepada saudara Tom Lembong dan juga amnesti. Kemarin jumlahnya ada yang saya salah sebutkan ya. Kalau amnesti itu jumlahnya 1178 ya. 1178 karena ada ketambahan salah satunya adalah Pak Hasto dan yang kedua ada atas nama Julius ya, itu kasus ITE juga ya. Jadi Julius Paonganan ya, Julius Paonganan. Itu kasus ITE juga. Jadi yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara. Dan sekali lagi saya mohon maaf karena tadi kami baru menerima Kepres dan harus mengantarkan kepada, tadi saya bersama-sama dengan Menteri IMIPAS di Istana pihak Mensesnek menyerahkan Kepresnya dan kami harus sekalian mengantar ke tadi Pak Dirjanahu yang mengantar Kepres ke KPK, saya ke Kejaksaan Agung, dan alhamdulillah juga sudah diterima oleh Menteri IMIPAS terkait dengan ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan yang pertama, bahwa ide tentang amnesti dan abolisi itu dari awal, tapi sama sekali tidak pernah membicarakan tentang orang. Dari awal Bapak Presiden memang menginginkan, karena beliau selalu berpikir tentang keutuhan NKRI. Jadi beliau selalu menekankan tentang keutuhan dan kita harus betul-betul bersatu padu untuk membangun bangsa ini. Karena itu dari dulu Bapak Presiden selalu menginginkan rekonsiliasi dengan amnesti. Sebagian besar itu berasal dari hampir 99%, datanya berasal dari Kementerian IMIPAS. Ada pengguna narkotika, kemudian ada makar bersenjata, tanpa senjata yang di Papua sebanyak 6 orang. Kemudian ada orang dalam gangguan jiwa 78 orang. Kemudian penderita paliatif 16 orang, kemudian ada yang disabilitas dari sisi intelektual 1 orang, kemudian usia yang lebih dari 70 tahun 55 orang, kemudian tadi yang saya sebutkan Dr. Julius Paonganan 1 orang, dan Pak Hasto Kristianto. Kemudian di luar itu juga ada penghinaan kepada kepala negara, ITE juga 3 orang. Nama-namanya nanti akan kita buka karena malam ini juga karena Kepresnya berlaku sejak 1 Agustus dan alhamdulillah saya dapat laporan tadi Menteri IMIPAS sudah menjalankan yang memang harus ditindaklanjuti, tentu berkoordinasi dengan para eksekutor dari pelaksanaan pelepasan kalau masih dalam status tahanan. Kemudian 1 itu adalah pemberian abolisi kepada Bapak Tom Lembong. Nah, karena itu sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa khusus yang terkait dengan Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, sekali lagi ini bukan soal Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum. Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik
itu bisa bersama-sama membangun republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka. 80 tahun Indonesia Merdeka, kita punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045 dengan tantangan global yang luar biasa, geopolitik dan lain sebagainya, maka dibutuhkan kebesaran hati dan kebersamaan. Nah, karena itu sekali lagi itu yang paling membuat, yang tentu ditunggu-tunggu oleh teman-teman media, apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari pemberian amnesti, kemudian juga abolisi kepada salah satunya adalah kepada Tom Lembong. Saya rasa itu dari kami, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, saya silakan Silakan rekan-rekan, satu. Nggak usah banyak-banyak ya. Satu, dua pertanyaan aja, satu. Kemudian di belakang satu, silakan. Mas dulu. Ya. Langsung aja dua-duanya ya. Ya, permisi Pak Menteri, saya Rizky dari Tempo. Pertanyaan sih, saya sih nggak terlalu paham ya soal mekanisme pemberian amnesti ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kan setahu saya kasusnya Pak Hasto ini kan belum inkrah ya Pak, dari malam tadi gitu. Nah, dan KPK juga berusaha, masih ada apa, waktu malam tadi itu ada rencana untuk mengajukan banding kasus itu. Nah, ini gimana pemerintah menjawab soal ini Pak, memberikan amnesti kepada kasus yang belum inkrah gitu. Nah, itu aja sih dulu Pak. Langsung aja. Langsung. Oh, satu lagi, silakan. Perkenalkan, saya Dian dari Koran Tempo. Pak Supratman, banyak pakar hukum yang menyoroti pemberian amnesti dan abolisi ini karena ini disebutkan sebagai akan menjadi presiden buruk, dikhawatirkan presiden buruk bagi penanganan korupsi karena penyelesaian kasus ini didasarkan kepentingan politik. Menurut Bapak sendiri, apakah ini menjadi strategi salah satu upaya pemerintah untuk tadi satunya rekonsiliasi terutama saat dengan kubu 1 dan 3 saat Pilpres, dan bagaimana tanggapan Bapak soal apakah ini adalah upaya pemerintahan Prabowo untuk merangkul PDIP? Terima kasih. Saya tidak akan masuk ke substansi yang sifatnya politis ya, karena saya bicara dari sisi hukumnya. Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapapun presidennya. Dan contoh pemberian amnesti itu hampir semua presiden pernah melakukan ya, hampir, bahkan mungkin semua presiden pernah melakukan untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemberian amnesti ataupun abolisi. Bahwa ada kekhawatiran terkait dengan apa yang disampaikan tadi, tidak usah khawatir. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah gentar untuk tindak pidana korupsi. Pemberantasan itu tetap akan dilanjutkan oleh semua aparat penegak hukum. Nah, kalau kemudian ada yang seperti ini, teman-teman bisa nanti bisa membandingkan, artinya presiden mendengar apa yang menjadi suara publik. Itu intinya ya. Nah, karena itu tidak usah ragukan, presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pemberantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini. Jadi ini adalah sekali lagi pertimbangannya tadi rekonsiliasi, persatuan. Presiden pingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama, karena presiden merasa semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun, apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik ya. Kemudian yang kedua, bahwa apakah tepat amnesti diberikan kepada Pak Hasto ya, karena belum inkrah. Intinya adalah baik amnesti maupun abolisi yang menghentikan proses penuntutan dan termasuk memberi pengampunan, tidak sama sekali ada aturannya bahwa putusannya itu harus inkrah ya, gak ada. Nah, karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman itu soal penilaian presiden ya, penilaian presiden. Cuman bedanya adalah kalau
abolisi, sebenarnya kedua-duanya itu mirip. Kalau kita lihat di Undang-Undang Amnesti dan Abolisi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 54, di situ dijelaskan bahwa yang namanya abolisi adalah pengampunan yang berakibat, punya akibat, ya, punya akibat. Nah, karena itu kalau untuk yang abolisi adalah menghentikan penuntutan. Jadi akibatnya itu kurang lebih sama ya. Jadi saya berharap diskusi kita, diskursus kita tidak lagi mempersoalkan soal kenapa, karena itu juga sesungguhnya adalah merupakan hak prerogatif presiden. Oke ya, cukup. Baik, ya. Makasih. Satu lagi. Silakan. Ada Doni, salah satunya itu. Nah, apakah amnesti ini juga diberikan kepada pihak-pihak tersangka yang masih dalam satu perkara Pak Hasto? Amnesti jelas menyebut nama orang. Jadi yang terkait dengan Pak Hasto yang diberikan adalah kepada Pak Hasto. Ya, oke ya, cukup. Baik, ya. terima kasih rekan-rekan semua. Selamat malam. Satu lagi dari Kompas. Iya. Ulangi, Mbak Dian. Iya, saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Untuk 1.700 yang mendapatkan 1.178 itu yang terkait kasus korupsi berarti hanya 2 itu ya, Pak, Hasto dan Tom Lembong ya, Pak. Iya. Ini kan untuk kasus korupsi sendiri kan memang biasanya itu melibatkan orang-orang yang punya pengaruh dan kuasa begitu, Pak. Nanti kalau yang lainnya juga ikut-ikutan untuk ini bagaimana, Pak? Kriterianya apa, Pak, supaya jelas? Saya sudah sampaikan tadi, kan sudah jelas pertimbangan konstitusional kita, ya. Tentu Presiden dalam hal ini untuk kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi sekali lagi tidak akan menurunkan. Presiden sudah berkali-kali, bukan hanya setelah beliau menjadi presiden. Kami mendampingi beliau sudah sekian lama, ya, dan itu tidak pernah berubah. Ya. Jadi untuk yang sekarang sekali lagi adalah ini bentuk presiden pingin ada rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi nasional, ya. Terima kasih. Baik, makasih rekan-rekan semua. Selamat malam atas kesempatannya. Karena Kepresnya berlaku hari ini 1 Agustus seharusnya, ya. Kepresnya berlaku 1 Agustus. Nah, yang berikutnya pelaksanaannya silakan tanya ke lembaga yang melaksanakan itu. Oke ya, makasih. Baik, rekan-rekan semua, makasih ya.